rabbihim. Mereka itulah yang diberi petunjuk oleh Tuhan mereka. Ala, kata ala itu menunjukkan proses yang berjalan. Kita sudah memperlihatkan bagaimana Allah memberi petunjuk, yaitu dalam surah Yunus ayat 10. Pertama kali Allah memberi petunjuk sesuai dengan janjinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, yahdihim rabbuhum biimanihim, akan diberi petunjuk pada mereka oleh Tuhan mereka karena keimanannya. Jadi itu tidak jelas petunjuk bagaimana kan kita dalami lagi sehubungan dengan ayat nomor 7 nomor 8 sampai 9. Tergambar oleh kita bahwa Allah itu berjanji kepada kita. Ini akan diteruskan oleh janji-janji berikutnya. Nah, untuk menutup bagian ini, saya akan menunjukkan bahwa Allah menunjuk lagi suatu petunjuk, tapi dimensinya lain, yaitu dalam surah Maryam ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Ini kan lain, ya. Jadi petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu sekarang lebih spesifik dalam kasih sayang. Nah, kita bisa memonitor apakah di dalam perjalanan kita sudah tertanam rasa kasih sayang. Bukan kasih sayang seperti lazimnya kita bapak kepada anak, orang tua kepada yang muda, ya. Biasa, itu normal, naluri manusia untuk kasih sayang. Tapi dalam hal ini kasih sayang yang bagaimana? Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Standar, ya. Bahasa yang standar. Sesungguhnya yang beriman dan beramal soleh, beramal solehat itu banyak amal, ya sembahyang, ya puasa, ya zakat, ya haji, ya sebagainya, itu banyak. Tapi sampai saat ini ada tidak kasih sayang yang ditanamkan Allah ke dalam hati kita? Sayaj'alu lahumur rahman wuddah, kasih sayang. Sama kita selalu dengar mawaddah, ya, wuddah, mawaddah, kasih sayang. Dalam arti kasih sayang yang hak. Jadi kalau kita tertanam dalam hati kita itu, oh, teman saya ini tidak aktif sembahyang di masjid, gitu. Sayang kita dengan dia, kita ajak dia. Kemudian kita lihat anak-anak yatim yang masa depannya sulit diperkirakan, kita kasih sayang, berikan kasih sayang, perhatian. Nah, ada tidak itu? Nah, itulah akan
membuktikan bahwa Allah itu janjinya ada. Ya. Tinggal lagi berapa dalam, ya, berapa dalam hasilnya gitu. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Ini janji yang lebih spesifik, ya, menjanjikan, menanamkan di dalam hati kita rasa kasih sayang yang harus kita monitor. Mengapa kita terus mengkaji Quran? Mengapa? Apa yang mendorong kita? Apa yang mendorong Pak Malani katakanlah memberikan waktu pemikiran tiap subuh selama 10 tahun lebih, ya, terus menerus? Apa? Karena rasa kasih sayang, ya, rasa ingin memberi, ya, kepada sahabat, kenalan, handal tolan, ya. Semoga kita memperoleh ilmu pengetahuan yang mengarahkan kita ke surga, ya. Jadi kasih sayang ini yang harus kita monitor dalam diri kita ini, ya. Sejalan dengan wal asri, sebetulnya sejalan dengan wal asri. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bisabr. Ada 4: iman, amal, saling menasihati dalam hal hak, dan dalam kesabaran. Ada 4 komponen yang harus kita perhatikan. 4 komponen ini merupakan report, laporan kita di akhirat nanti. Ibarat orang kuliah, ini ada bagian-bagian daripada nilai. Ada nggak imannya nilainya? Adakah imannya dalam amal? Adakah imannya dalam mengingatkan yang hak? Ada nggak yang mengingatkan dalam sabar? Nah, menanamkan kasih sayang ini adalah dalam rangka hak. Apa itu hak? Bukan terjemahan kita segala kebenaran. Kebenaran yang menurut Al-Quran, ya, menurut hadis. Jadi kita untuk menasihati dalam hal-hal yang hak, tentu kita harus belajar yang hak, gitu. Kita harus belajar memahami apa yang hak, apa yang tercantum di dalam Al-Quran, apa yang tercantum di dalam hadis. Biasanya antara hadis dan Quran itu, hadis biasanya menggambarkan sesuatu yang rinci dan dalam kesimpulan, ya, yang rinci dalam kesimpulan. Kalau Quran itu tersebar, jadi ibarat kita itu Nabi Muhammad SAW mempelajari berapa ayat-ayat, sejumlah ayat, kemudian dinyatakannya, misalnya jangan marah, jangan marah, jangan marah. Itu kesimpulan daripada beberapa ayat itu, ya. Atau hadis yang mengatakan kalau orang yakin bahwa hari akhirat nanti, mulai hari kiamat dia yakin, maka dia akan pertama bicara yang baik-baik, ya gitu kan, menghormati tamunya. Nah, bicara yang baik-baik itu kesimpulan dari beberapa ayat itu. Nah, makanya kita harus antara hadis dan Quran itu kita harus matchkan, harus kita pahamkan. Karena di dalam Quran itu
di dalam ayat-ayat yang tersembunyi di dalam Quran itu mengandung dinamika, ya, dinamika amal. Misalnya infak, berinfak, gitu, ya. Berinfak itu adalah menguatkan jiwa kita. Sebetulnya menguatkan jiwa kita dan menunjukkan kita adalah orang Muslim, orang Islam. Maka kalau kita teliti di dalam Al-Quran, infak itu bertingkat-tingkat. Mulai dari yang paling rendah, memberikan infak secara bebas, ya, memberikan infak secara bebas, ya. Sudah itu infak diberikan dalam keadaan sempit atau lapang. Itu mengandung sisi emosi. Mengapa orang berinfak bisa dalam keadaan sempit atau lapang? Ya, karena kesadaran dia. Kemudian berinfak tidak kikir, tidak boros. Artinya di dalam infak itu mengandung arti dia sudah bersikap rasional. Berapa perlunya? Dia tidak kikir, dia tidak boros. Kemudian berinfak dalam rahasia atau terbuka. Ini mengandung arti tauhid, ya. Dia terbuka sama saja dengan tertutup. Tertutup sama saja dengan terbuka. Artinya dia berinfak itu bagaimana dia baiknya dilakukan, ya. Kalau misalnya kepada yang miskin, sebaiknya tertutup. Nah itu. Kalau infak akan dikeluarkan, apakah perlu terbuka? Karena keterbukaan itu perlu, karena apabila tertutup akan menimbulkan fitnah. Ya kan? Akan menimbulkan kecurigaan, akan menimbulkan hal-hal negatif lainnya. Jadi antara terbuka dengan tertutup itu betul-betul dengan pertimbangan, ya. Nah itu kita kembali kepada ayat ini. Jadi ayat ini merupakan ayat yang harus kita monitor, apakah kita telah ditanamkan rasa kasih sayang itu ke dalam diri kita. Apakah kita ego, merasa kayaknya berpikir hanya maksud surga sendirian. Nah gitu kita ini. Maka ditegaskan di dalam surah Al-An'am ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawabnya sedikit pun atas dosa-dosa mereka. Betul. Kalau kita masuk kategori orang takwa, nggak ada urusan dah dengan perilaku mereka, gitu kan? Tidak ada urusan lah dengan nasib mereka. Tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa, gitu. Nah rasa kasih sayang itulah yang di dalam hati kita itu tumbuh, supaya orang yang tadi yang mungkin belum mencapai sesuatu kriteria dalam pemikiran kita, dia kurang sembahyang, dia ya segala hal lah, kita ajak dia supaya bersama-sama, gitu ya. Wa ma'alal ladzina yattaqun min hisabihim min syai' walakin dzikra la'allahum yattaqun. Orang-orang yang bertakwa itu tidak ada tanggung jawab sedikit pun atas dosa-dosa mereka, tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa. Dan untuk mengingatkan itu
harus ada tumbuh rasa kasih sayang terhadap saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita gitu. Namun mengingatkan itu ada caranya, ya, ada caranya. Di dalam surah An-Nahl, ya, An-Nahl kalau nggak salah itu supaya sabar kita mengingatkan itu sabar, mengajak itu sabar dengan lemah lembut gitu. Karena sebetulnya kesabaran dan kelemah lembutan itu menunjukkan keyakinan kita bahwa Allah lah yang memberi petunjuk. Sebetulnya kita hanya mengingatkan saja, kita hanya menegur saja, ya, memberi perhatian saja. Ya. Mudah-mudahan dengan kita mengingatkan itu timbul, ya, hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala itu datang. Jadi kita sabar itu karena tahu bahwa kita hanya mengingatkan saja. Ngapa-ngapain harus marah? Ngapa-ngapain harus jengkel? Karena Allah lah yang memberi petunjuk kepada seseorang itu. Saya kira ini merupakan yang terakhir untuk ayat itu, ya. Jadi kita yakin sehingga betul-betul Allah itu berjanji di dalam Al-Quran ini dimulai dengan pernyataan ulaika ala hudam mir rabbihim. Tuhan, mereka itulah yang akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah buktikan bahwa petunjuk itu akan berjalan selama kita mempelajari Al-Quran. 2 saja cukup, ya.